gitu. Tapi Tuhan, ini kan ucapan langsung Matius. Gini, mana lebih tinggi malaikat atau Tuhan? Tuhan. Tuhan. Di sini kenapa Yesus lebih rendah dari malaikat? Dari mana taunya? Ibrani 2:9 baca. Ibrani itu kitab apa? Ini baru. Iya, di mana dia? Coba bunyinya. Kubacakan ya. Tetapi Yesus yang untuk waktu singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Bahkan kalau kita baca di Lukas 22 ayat 3, 4, Yesus takut dengan malaikat. Jadi makanya tadi saya bilang kitabnya kan, kitab Injil itu kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang bicarakan Tuhan Yesus langsung. Kalau kitab Ibrani itu adalah kitab dari para Rasul Paulus pada saat aku bawa Lukas menyebarkan 43, Injil. Oke, gantian. Lukas 22 ayat 43, Yesus takut sama malaikat. Yang mana itu? Oh, yang pas lagi ini ya berdoa. Yang lagi berdoa itu ya. Apa yang mana itu? Saya pernah dengar sih. Saya cuma satu doang. Seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Ngapain malaikat kok memberi kekuatan kepada Tuhan? Apa ini? Ini terbantahkan. Oh, itu kan, kan tadi apa? Kan seperti saya bilang, itu kan cerita asal dari seorang penulis. Iya, dia penulis ini melihat ini malaikat memberikan kekuatan. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Berdasarkan kata penulisnya kan? Ini kamu ngeles lagi kamu. Loh, kan aku bilang kata Tuhan Yesus itu mengatakan, aku mengutus kepada kamu nabi-nabi. Itu di mana ayatnya Yesus mengaku Tuhan? Kembali ke awal lagi. Kalau gitu di mana ayatnya Yesus mengaku Tuhan? Yang mengutus nabi kan Tuhan. Udah mengaku Tuhan. Gak masuk. Gimana? Gak masuk. Banyak pengikut Yesus menjadi nabi. Wajar saja dia mengutus pengikutnya. Nggak bisa nabi mengutus nabi. Kok nggak bisa? Kemana Pak? Kan seperti di kitab Ulangan, aku akan mengutus nabi itu. Barnabas juga pengikut Yesus itu nabi itu. Dari mana? Dari mana? Baca KPR 13. Ya intinya sih ya itu tadi, ini kan konteksnya kan terserah mau percaya dan nggak percaya ya. Ini kan konteksnya apakah Yesus adalah Allah? Bukan, Yesus adalah Tuhan. Di mana dalilnya? Matius 23:34. Dia bisa mengutus nabi. Bagaimana kalau nggak masuk ya nggak masalah sih Pak. Ya, sekarang gini, kita balikin ya kan, kalau memang bukan Tuhan, nah Tuhan Bapak yang mana? Abang kan udah kubantah juga dengan dalil lain. Ibrani 1:23, Ibrani 2:9. Dia Tuhan Bapak yang mana? Yang maksudnya Tuhan yang benarnya yang mana nih? Tunggu. Ibrani 3:1, dia posisinya lebih satu tingkat dari Musa. Artinya dia nabi, ya kan? Ibrani 2:9, dia lebih rendah dari malaikat. Bagaimana mungkin seorang dikatakan Tuhan tapi posisinya lebih rendah dari malaikat? Bahkan dia takut kepada malaikat. Lukas 22. Iya. Aku jelasin, kitab intinya itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Ibrani itu adalah menjelaskan kepada pemberitaan firman. Jadi Ibrani bukan kitab suci gitu. Nggak diakui. Caranya ininya itu adalah kitab yang menceritakan tentang perjalanan Paulus dalam memberitakan firman ke daerah-daerah sekitarnya yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kata-katanya itu bisa semacam kayak ambigu atau kondisional, bisa saat kondisionalnya kayak gimana berbeda-beda, nggak bisa dijadikan sebagai patokan. Gimana pula kalau Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa? Harus dibaca secara ininya judulnya gitu lah. Iya, Yohanes 5 jelas Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa? Bahkan kuasanya dari Allah Bapa katanya. Iya, mungkin makanya tadi kan itu kan dari penulisnya menuliskan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sebagai manusia, karena dia firman yang bersumber daripada Tuhan, kan gitu. Memang harus pendalaman yang sangat dalam Pak kalau untuk mengerti tentang Alkitab itu. Emang kalau untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan itu susah. Ya, ketuhanannya di mana sih sebenarnya? Aku ingin tahu.
Kan tadi udah dikasih tahu, diulang lagi. Yang mengutus nabi itu kan cuma Tuhan. Nggak Pak. masuk bang, abang jangan paksakan. Ya, kalau nggak masuk ya nggak apa-apa, kan aku udah Udah, kasih udah tahu berapa kan. dalil? Sekarang Udah yang berapa bisa, makanya dari bapak dulu lah yang ngutus nabi siapa? Iya, dia punya murid banyak jadi nabi. Iya, maksudnya dari bapak dulu. Yang bisa mengutus nabi siapa, Pak? Dan dia juga nabi, dia ngaku nabi. Makanya aku tanya ke bapak dulu, yang bisa mengutus nabi siapa, Pak? Bang, dia nabi bang, jadi nggak usah ngarang-ngarang bang. Markus 6:4. Makanya sekarang aku tanya ke bapak, siapa yang bisa dia mengutus nabi, nggak Pak? usah ngarang-ngarang. Aku tanya malah. Iya apa? Menurut bapak yang mengutus nabi itu kira-kira siapa? Nggak mau tahu saya. Dia ngaku nabi. Markus Ya, 6:4. udah, kalau mau. Iya, suka ngaku nabi sendiri kok. Markus 6:4, Lukas 4:22, 2:24. Ya udah, memang nggak bisa ini ya itu kan terserah bapak sih. Saya kan udah ngasih tahu aja. Nggak patokan itu kalau mengutus nabi jadi Tuhan itu nggak patokan. Karena udah berapa kali Makanya saya tanya bapak yang bisa mengutus nabi siapa? Bang Hosea, izin dulu biar aku dulu ngomong sama otak pintar ini ya. Apakah? Oh iya silakan. Nah, udah, Bang Otak, abang berarti nggak percaya sama Injil gitu ya? Udah diskusi aja, gak usah banyak cakap kau. Ada ilmu. Coba kau bantahan. Aduh, kau berarti Coba nggak kau percaya bantah sama ini. Injil? Coba kau teruskan. Gak usah dari kemana-mana. Enggak, kau percaya nggak sama Injil? Injil itu apa Injil? Kau ngerti kok Injil itu apa? Firman Tuhan. Botolnya ampun kau. Kalau belum bisa diskusi gak usah naik ya. Injil itu kabar baik, Bung. Paham? Mana ya kau? Kabar baik. Jadi nggak firman itu. Buat malu kau. Turun. Silakan Bang Pelipus, lanjut Bang Pelipus gantian. Enggak, Izin kita masuk dua ya. dulu. Kita dua dulu ini. Kau percaya nggak? Sebentar dulu sekali. iya. Jadi kalau untuk mengetahui Yesus itu bukan Allah, karena kalau kita nanya ke Yesus, Yesus di mana Allah? Nah, kata Yesus di langit. Berarti tidak begini. Ini aku ini Allah, tidak ada kayak gitu. Di langit kata Yesus. Yohanes 18:19, Yohanes 23 ayat 4, ayat 9. Ya. Terus makanya Yesus akan pergi. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus kan bukan Bapa, berarti bukan Allah. Yohanes 20:17. Bahkan Bapa lebih besar daripada Yesus. Lebih tinggi. Yohanes 13:16. Dan mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Bapa mempunyai hidup sendiri, Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yohanes 5:26. Bapa lebih besar daripada Yesus. Yohanes 14:28. Jadi kata Yesus, Bapa itu Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ya, Matius 11:25. Yesus sendiri ngaku nabi dia. Mana dalilnya? Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21:10. Jadi jelas, Yesus bukan Allah. Gitu. Ya. Banyak banget. Oke, banyak. Lanjut Bang Ardi, kalau lanjut. Ini tak cariin. Aku kalian kasih bertanya enggak aku? Iya, dia boleh masuk di nggak? Boleh masuk di Injil nggak? Udah bisa enggak aku bertanya? Nggak, aku boleh masuk di Injil tadi nggak? Di Injil boleh. Oh, nggak ke situ ya arahnya ya? Boleh. Aku sebenarnya itu mau naik sama si Otak, tapi kalau abang misalnya mau kepingin juga ya udah nggak apa-apa. Abang percaya nggak sama Alkitab? Ini Injil apa Alkitab ini? Sama, Alkitab itu sama Injil. Mana ya? Injil kitab sama itu. Ya aku pakai data ya. Aku pakai data ya. Enggak, abang percaya nggak? Mana, Harus emang? pakai data. Oh, nggak bisa. Ngomong tuh harus pakai data. Masa ngomong pakai apa asumsi? Berarti saya selama ini tinggal percaya berarti atau selama tidaknya ini aja nih. selama ini Enggak percaya atau tidaknya cuma dengerin dulu. Ngomong dulu saya. Saya percaya Injil sebagai firman Tuhan, percaya. Terus kenapa? Tapi Ya udah, bukan ngapain? kitabmu. Ngapain? Bukan Hah? kitabmu. Kitabmu bukan Injil. Oh, berarti kalian percaya sama kitab mana?
Oke, saya jelaskan. Injil itu apa gitu ya? Aku bukain. Udah, Injil itu adalah firman Tuhan. Iya, tapi bukan kitabmu. Sama, Iya, semua. betul. Tapi bukan kitabmu. Betul. Nih, aku jelasin ya. Injil. Ya. Injil itu apa di sini? Penjelasannya Injil, Alkitab Al-Munazzala ala Isa bin Maryam alaihi wassalam. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa binti Maryam alaihi wassalam. Wa huwa min an-najlu. Dan ini berasal dari kata an-najlu. Wa huwa al-aslu. Artinya adalah dasar atau pokok. Injil artinya aslun li ulumin wa hikamin. Dasar-dasar atau pokok-pokok keilmuan dan hikmah. Sementara kitabmu itu bukan Injil, kitabmu itu Evangelion atau Biblos. Itu kitabmu. Nah, itu. Udah aku akuin itu kan? Ya, berarti kitabmu bukan Injil ya? Berarti Ya, diakui dulu kitabmu bukan Injil kan? Iya, dengar. Ya enggak, Oke. kita sepakat dulu kitabmu bukan Injil kan? Iya. Ya, Nah, bukan dengar, Injil. udah. Oke, Biblos ya. Udah. Oke, Ya, udah. udah Biblos. Oke. Nah, berarti kalian itu percaya sama kitab yang mana? Yang Injil ini? Oke. Arti kitab itu apa? Aduh, balik kitab, arti kitab. Sekarang yang maksud sama apa ini yang datamu ini yang di mana? Injil yang mana? Jawab aja arti Nah, kitab itu apa? yang mana? Arti kitab itu apa? Enggak, ini arti datamu ini yang kitab mana yang harus kalian akui? Injil. Ini kitab Injil. Ya, Injil yang mana berarti kalau bukan Injil kami? Bukan. Injil Yahudi. Oke, dengerin. Loh, kok nangis? Loh, dijelaskan kok. Loh, kok malah ketawa? Gimana ini? Ya udah bikin. Kitab, Ya, oke, jelaskan. ini aku jelasin ya. Iya, kita kan Injil mana? Kita pakai data ya. Kita pakai data. Ya, Injil mana? sabar ya. Ini pakai data ya. Sabar, tenang. Kitab itu ya, kitab nih ya. Kitab kitab itu bisa diartikan sebagai Eja pula, buku. iya. Sabar dulu. Bisa diartikan buku, bisa diartikan kitab, Iya. bisa diartikan catatan dan bisa diartikan ketetapan. Oke. Nah, ketetapan ini bisa tertulis, bisa juga lisan, oral. Paham? Nah, Paham. kitab Injil itu kitab Injil yang dimaksud kitab Injil adalah ketetapan Allah yang tidak ditulis. Jadi Injil yang kami percayai pada saat diberikan kepada Nabi Isa itu bukan secara tertulis, tapi secara lisan, paham? Oh, Boleh saya tanyakan dikit lagi, Pak? Berarti Sebentar, Pak, Mas, ya. Jangan, sebentar, Pak, saya. Apa ini tuh? Enggak usah kau yakini. Gimana? Iya. Gimana? Berarti Quran surah 3 nomor 48 itu enggak usah kau akui. Kau buka Oke, dulu Qurannya. oke, kita baca Quran surat berapa? Iya. Kita Kan baca. pula kau bilang Nggak apa-apa. secara Kita baca. lisan dipercayai. Kita baca Quran surat 3 nomor ayat berapa? 48, nomor 48. 48 ya, Nomor ayat 48. Ayat Kalian 48. kami nomornya kalian bilang. Karena ayat itu bahasa Arab, bukan bahasa kitabmu ya. Nih ya. Aku orang Indonesia, jadi pakai Wa nomor yu'allimuhul kita. Dengerin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Injil ini nih, dan dialah Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab hikmah, Taurat dan Injil. Injil ini, kitab ini di mana tertulis? Dituliskan oleh Allah di mana ini? Oh, berarti Taurat itu pun lisan juga. Iya, Saya loh. Nggak tertulis Gimana itu. sih? Nabi Isa, Taurat dan Injil itu kan sama itu. Loh, dengerin dulu. Loh, gimana sih ini orang? Taurat itu lisan juga, lisan Yang aja, diberikan nggak tertulis Nabi gitu ya. Nabi Isa itu diberikan kitabnya Injil. Nabi Isa itu yang diberikan kitab Injil, paham? Astagfirullah. Oke. Oke, nah ini loh. Tadi aku kan pakai data. Dengerin. Aku kan pakai data nih. Nah, kan aku kan pakai data, ya kan? Nih aku pakai data, ya kan? Mana ya? Ini
Alkitab Al-Munazzala ala Isa bin Maryam. Udah dijelaskan Injil itu adalah ketetapan. Kitab itu artinya ketetapan. Ketetapan yang diturunkan kepada Nabi Isa binti Maryam. Ketetapan itu bukan berupa tertulis, tapi berupa oral. Paham? Oh, berarti nggak usah lah kalian yakini kitab. Loh, sekarang saya balik tanya. Sekarang saya balik tanya. Yesus, sekarang saya balik tanya. Sabar dulu, sabar. Tenang. Jangan kesurupan. Yesus menerima firman nggak dari Tuhannya? Saya tanya. Yesus menerima Injil nggak? Iya, udah, aku akuin, udah. Enggak, saya tanya. Yesus menerima firman nggak? Saya tanya. Yesus menerima firman nggak? Buat kayak gini. Yesus menerima firman nggak? Menerima. Oke. Yesus menerima firman, betul? Betul. Firman apa yang pertama kali diterima Yesus? Macet. Firman apa yang pertama kali apa? Iya. Firman apa yang pertama kali diterima oleh Yesus? Di mana? Kau tadi bikin pertanyaan apa? Apa kau bilang pertama kali? Enggak, pertama kali kau bilang tadi apa? Enggak bisa pertama kali kau bilang apa? Enggak, kau masa kau yang bikin soal kau lagi yang enggak salah kau itu. Macet. Mampet. Macet. Ya, jawab pertanyaan saya. Firman apa? Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Pertanyaan saya, firman apa yang pertama kali diterima oleh Yesus? Nih, aku bukain ya. Yohanes. Ya, dengerin, sabar. Yohanes, dengerin ya. Yohanes 17 nomor 8. Gantian kita. Nih, Yohanes 17:8. Ini loh, sabar dulu ya. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Engkau ini siapa? Bapak. Oke. Sebab segala firman yang Bapak sampaikan kepadaku Bapak. Pertanyaan saya, firman apa yang diterima oleh Yesus pertama kali? Yesus adalah firman. Firman. Diam dulu, saya. Semua firman itu Alkitab. Saya enggak. Oh, berarti Yesus firman. Oh, berarti ini yang ngomong Yesus kan? Yang ngomong Yesus kan? Oh. Oke, berarti sebab segala Yesus yang engkau sampaikan kepada Yesus telah Yesus sampaikan kepada mereka gitu. Ini Yesus firman kan? Firman Yesus. Iya. Berarti sebab segala Yesus gitu. Firman. Iya, Yesus adalah firman. Iya, berarti sebab segala Yesus. Iya. Yesus sendiri mengatakan sebab segala Yesus gitu. Tengok, kau dengar Arjansa, ya Arjansa. Pertanyaan kau kelar kau bikin pertanyaan. Jawab pertama kali firman apa? Apa firman pertama kali yang diterima oleh Yesus dari Bapa? Apa? Ya firmannya. Ya apa? Firmannya. Iya apa? Iya apa ya dialah firmannya. Firman pertama kali yang diterima, misal gini, firman yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pertama kali. Pertanyaan saya, firman apa yang pertama kali diterima oleh Yesus? Macet. Maaf nih, keluar dulu ya. Paham nggak kau? Ya keluar aja, Hosea, ya keluar aja. Yang di gimana? Keluar aja. Mana tadi bilang? Ada di keranjang kuning ya. Aduh, Filipus, pertanyaan kau aja pun nggak sanggup kau bawa. Jawab pertanyaan saya, jangan kemana-mana. Di mana? Firman apa yang pertama kali diterima Yesus? Firman apa yang pertama kali diterima oleh Yesus? Jawab. Sekali. Iya. Yang di bawah. Bilang segala firmannya. Keranjang kuning ya. Iya.
Enterostop dan diabet ada di perangkat kuliah. Jawab pertanyaan saya, jangan lari, jangan kabur. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, sebab segala firman apa yang pertama kali diterima oleh Yesus? Ayo. Yang dibawa Yohanes enterostop dan diabet ada di Ayo mana firman pertama kali, mana? Yohanes Pembaptis. Loh, kok Yohanes Pembaptis? Saya nggak tanya Yohanes Pembaptis, saya tanya firman apa? Firman yang Memang itu pertama firman Yohanes ya. firman pertama yang diterima Yesus adalah ketika Yohanes Membaptis melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa Oh, dunia. itu yang ngomong siapa? Lihatlah anak domba Allah, yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Yohanes Membaptis. Yohanes Pembaptis ngomong apa? Coba di mana ayatnya? Ya, Coba itu saya tanya, tadi. di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Coba. Saya buka. Ya, saya buka. Di mana? Di mana? Sebutkan. Macet. Tunggu bentar. Nah, ya, silakan. Enggak, ini ada ayatnya. Sabar. Udah, mana? Si Lendong Helm, suruh sini Son of Seraphim, hatua sama saya tunggu kau ya. Suruh sini. Kalau perlu kau naik juga, saya mute kau di bawah, naik ke sini. Langsung minta permintaan naik ya, Hanem tadi ya. Oke, silakan. Suruh. Iya. Mana firman yang pertama kali diterima oleh Yesus? Solo silakan buka Matius 3:13, 17, Markus 1:9, 13, Enggak, gini. 21. Biar saya bantu Pak. Ya. Balapan Ardiansyah. Oke lah, gini aja Filipus dengar ya. Filipus. Lo mana firman yang pertama kali, lo mana? Hoi, Kisah Coba pembaptisan kau itu tunjukkan apa firmannya pertama kali didapat mana sama firman yang Tuhan pertama kali yang diterima Yesus dari Bapa mana? Yesus. Kalau dulu coba tunjukkan kalau tahu kau. Iya. Ketawa kau bikin pertanyaan Mana? bodoh. Iya, Kau. jawab Firmannya mana? itu, Ayatnya kitab itu, mana? bodoh kau. Ayatnya mana? Jawab. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Kau bikin Mana? soal, tahu jawabannya. Gak bisa jawab dia. Oke. Enggak. Ustaz Kau Ardiansyah. bikin soal Gak tahu bisa jawabannya. jawab. Sebentar Bang Filipus, Enggak, jangan dikasih tahu Bang Filipus. Sudah. Jangan dikasih tahu biar. Saya mau nanya Ustaz Ardiansyah dulu. Iya, Al-Quran gimana? adalah firman Allah bukan? Iya, betul. Firman yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, Nah, itu. Solo. Alkitab adalah firman Tuhan apa tidak? Firman. Apa firman yang pertama kali turun kepada Yesus? Tengok di apa? Di apa? Quran surat 3 ayat 48. Quran. Kau. Quran. Oh, enggak, itu kan biar langsung paham itu dari Quran kalian, ya Kok kan? ke Quran? Nah, mananya? Jangan ke Ini kan ada Quran nyata. dong. Mananya? Berarti Yesus sama dengan Nabi Isa gitu. Berarti Yesus sama dengan Nabi Isa begitu. Hah? Berarti Yesus sama dengan Nabi Isa yang ada di Quran gitu. Ya, kalau menurut aku secara akal ya mirip. Sama. Mirip. kalau mirip, Sama, berarti bukan. Berarti kalau sama, berarti Nabi Isa itu bukan Tuhan. Sepakat? Di Quran bukan Tuhan. Sepakat nggak? Enggak, kalau Iya. cuman selisih sedikit aja di sini kan selisihnya.
Selisih sedikit ya. Emang isi bensin selisih sedikit. Itu mah Al-Quran nggak dianggap dia sebagai Tuhan, dianggap dia sebagai nabi. Dianggap sebagai nabi dia. Padahal posisi kalian nggak percaya bahwasannya Enggak, Nabi kau kan Nabi menyamakan Isa itu kau kan berasal dari menyamakan roh Nabi Allah. Isa dengan Yesus. Kau kan menyamakan Nabi Isa kau- dengan Yesus. kau percaya nggak? Ketika kau Kau saya percaya tanya nggak soal Nabi Isa itu Yesus, berasal dari roh kau Allah? berlari-lari ke Quran. Berarti kau sedang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus, kan begitu. Nah, Nabi Isa di dalam Al-Quran itu bukan Tuhan. Berarti kau sepakat Yesus juga bukan Tuhan. Sepakat? Enggak, aku nggak kuimanin Quran. Iya. Makanya jangan ke Quran. Kau gila kau. Makanya jangan ke Quran. Dia yang gila, dia orang yang gila. Ada kacau. Makanya jangan ke Quran. Oke, pertanyaan saya tolong dijawab. Silakan dijawab. Kalau bisa jawab bisa. Kalau nggak tahu jawab nggak tahu, itu lebih bagus itu. Pertanyaan saya, firman apa yang pertama kali Aku jawab diterima oleh bisa. Yesus? Jawab. Biasa, aku jawab bisa. Nggak bisa. Diem dulu, Christian. Kau nggak ada sopan santunnya sama sekali. Diem dulu. Saya nggak mau meladeni orang yang nggak punya sopan santun. Ketika belum disuruh bicara dia ngomong. Saya nggak mau itu. Diem dulu, Christian ya. Silakan Solo. Waktu Anda untuk menjawab. Kalau bisa jawab bisa. Kalau nggak bisa angkat tangan. Silakan ngomong. Saya nggak bisa jawab Bang Ardi gitu. Silakan. Di Wahyu Jujur 1 aja, ayat 1. jujur aja. Wahyu Jujur. 1 ayat 1. Wahyu 1 ayat 1. Wahyu 1 ayat 1. Wahyu 1 ayat 1. Loh, emang apa isinya? Yesus mendapat firman dari Tuhannya. Itu ayatnya. Emang apa? Wahyu 1, kitab Wahyu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan. Itu kitab, Allah itu mimpi kepadanya. Yohanes, itu Supaya mimpi. ditunjukkannya Yoi. kepada hamba-hambanya. Itu Apa yang Wahyu harus itu segera terjadi. mimpi Yohanes di Pulau Patmos. Oh, berarti firmanmu mimpi. Loh, kitab Wahyu ini mimpi Yohanes di Pulau Patmos bukan? Ya. Iya. Ya udah, selesai. Selesai ya. Mimpi ya. Kok mimpi? Dari mana kau tahu itu mimpi? Loh, kau nggak tahu kitab Wahyu ini adalah mimpi Yohanes di Pulau Patmos? Kau nggak tahu? Itu ayatnya dan supaya diceritakan mimpi itu. Loh, enggak, saya tanya. Kau tahu Ayat 1 nggak? itu. Kau tahu nggak itu Wahyu ayat 1 ini? ada supaya dibilang itu bahwasannya ini mimpi. Nah, Oh iya, itu kau baca ada, itu ada. bagus kau baca. Ini adalah Ada, wahyu. ada, Kau baca bagus. Ada, Ini ada. adalah wahyu Yesus Kristus. Ada di Iya. bikinnya. Ini adalah mimpi Yesus Kristus. Ada dibilang. Loh, itu itu Enggak ada, mimpi, kan? itu mimpi Yohanes Kok itu. tahu? Loh, itu mimpi Yohanes. Enggak ada dibilang ini mimpi Yohanes. Oh, mau Yesus tahu Kristus buktinya? dikaruniakan Allah. Enggak ditulis Oke. gitu. Ini. Di Wahyu 1 ayat 1 itu. Wahyu 1 ayat 1 itu. bikin. Si, dengerin. Dengerin ya. Nih, kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes di pulau mana? Patmos. Iya. Itu di mana? Linknya itu apa kau buka? Link apa itu? Kacau Link ini. apa itu? Link apa itu Baca kau buka? Wahyu. Kau jangan nyebar-nyebar fitnah kau. Itu link apa Kok kau fitnah buka? kali, Bang? Hah? Kok fitnah kali? Kau bahas Alkitab. Kalau bisa di Alkitab lah kau kasih tunjuk. Kau kasih Oh, tunjuk di mau Alkitab. ada dibikin gitu link gitu itu. ya. Oke. Iya. Ini. Ya nih. Ya. Wahyu 1 nomor 9. Aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Baru baca. Iya. Oleh karena lanjutkan kau baca. Nggak ada dibilang mimpi di situ. Apanya? Ardiansyah nggak ada di situ mimpi. Kau jangan fitnah kau. Jangan kau jelek-jelekkan Alkitab Semua orang orang nggak ada tuh di kitab kami dibilang itu mimpi. Enggak tahu sih gimana sih ini. Nggak ada dibilang mimpi di situ. Jangan Lah ini kita apa? pasal kita. Ini apa? Penglihatan Yohanes di Patmos. Ini apa ini? Penglihatan kan? Oh, Bukan mimpi, kan? berarti Yesus datang.
Mananya? Kan itu yang kau akuin kan Iya, penglihatan. berarti Yesus datang kau kepada tahu Yohanes itu gitu. Penglihatan kan? Lah iya, lo ini mimpi. Ya udah. Kok mimpi lagi? Tadi penglihatan kau bilang sekarang Lah mimpi. iya. Mananya kau? Udah dua jawabanmu. Kalau penglihatan Satu, ini kau apa maksudnya? pertahankan. Oke, saya tanya. Penglihatan, Saya tanya, penglihatan. penglihatan ini apa maksudnya penglihatan? Aduh, penglihatan nggak tahu kau bah. Mati Iya, saya kita. tanya. Coba saya tanya. Nggak tahu kau bikin Iya, jawab pertanyaan saya. Jawab. Iya, jawab dulu pertanyaan saya. Penglihatannya apa? No, nggak tahu kau apa itu arti penglihatan. Biar ku jelaskan. Ya, jawab dulu penglihatan yang dimaksud penglihatan di sini apa? Biar ku jelaskan. Kau akuin dulu. Kau nggak tahu kan? Biar Ya ku nggak jelaskan. tahu, silakan. Nah, Nggak penglihatan tahu. itu penglihatan itu adalah melihat Secara langsung. Secara langsung. penglihatan, melihat. Iya, Secara langsung. iya, Secara langsung berarti? iya, Hah? iya. Loh. Itu ditulis tahun kapan? Coba saya tanya. Wahyu itu ditulis tahun kapan? Saya tanya. Pada saat Yesus sudah naik ke surga, pada saat dengerin. Dalam Alkitab penglihatan adalah kemampuan khusus yang diberikan Allah kepada Nah, seorang untuk mimpi melihat dunia rohani. berarti mimpi atau nggak peristiwa yang akan beneran kan? datang. Berarti nggak beneran kan? Kok nggak beneran? Loh, gimana kau? sih? Kita kan bahas Loh, gimana? Alkitab, kita bahas Alkitab, jangan kau bahas Ya itu beneran nggak itu yang dilihat? Yang dilihat itu realita Yesus menampakkan diri kepada itu Yohanes gitu. Ya kayak gitulah kira-kira. Ya berarti Apalagi mimpi. mau kau tuntut. Kok mimpi? Penglihatan Loh. dan nyata. Oke, saya tanya wahyu ini, kitab Wahyu ini ditulis setelah Yesus naik ke sorga atau sebelum Yesus naik ke sorga? Sesudah. Nah, sesudah kan? Berarti kesimpulannya Iya. Yesus di mana? Hah? Yesus di mana Berarti kesimpulannya? Kalau kecuali lah Ardiansyah bodoh kali. Kalau sebelum dia pergi diangkat ke surga, berarti belum dilihat. Ini kan karena sesudah. Loh, lah iya. Mana ya kau? Berarti Berarti udah Yesus tunjuk sudah cerita-ceritanya di Yesus belakang. sudah naik. Dengerin. Yesus sudah Iya. naik ke sorga, betul nggak? Sudah naik ke atas. Berarti udah ada ceritanya berarti sebelum yang dia naik, nemuin, udah ada ceritanya. berarti yang udah ada orang yang melihat dia waktu naik. dengerin. Berarti yang Aduh. berarti yang menemui Yohanes itu siapa? Kalau Yesus sudah naik ke sorga, yang menemui Yohanes siapa? Yang menemui Yohanes lagi. Sekarang kau semua kau tadi Wahyu kita bahas. Ya Dari enggak, Yohanes jawab lagi. dulu pertanyaan saya. Mau berapa Yang soal menemui ku jawab? Mau berapa Yohanes, soal ku jawab? Punya yang itu? menemui Yohanes di Pulau Udah Patmos 10 itu, juta, dengerin 10 dulu. jawabanmu ku Hey, jawab. Bertahu hey, kau. hey. Pertanyaanku enggak ada Yang kau jawab. menemui, Kau kasih yang aku satu menemui pertanyaan. Yohanes di Pulau Kau Patmos kasih aku itu. satu pertanyaan. Aduh. Kau kasih aku satu pertanyaan. Kau diam. Dah, silakan yang lain. Silakan Bang Filipus atau yang lain. Dah, kau diam. Dah. Kau kasih Silakan. aku satu pertanyaan. Enggak, kau turun. Dah, kau turun. Silakan. Bicara dulu. Selamat malam. Silakan Muslim yang lain. Ustaz Tata atau Bang Filipus silakan. Dah, nggak bisa jawab dia, pusing. Izin Ardiansyah aku tambahin boleh. Halo. Dia nggak tahu sejarah penulisan kitab Wahyu, kayaknya nggak pernah belajar bibliologi. Di Alkitab terjemahan tahun 1960-an sampai tahun 80-an itu belum ada istilah kitab Wahyu. Tetapi kitab mimpi Yohanes. Betul. Jadi tadi begini, aku mau bedakan karena dia nggak bingung. Juga dia bilang mimpi itu beda dengan penglihatan kan, tapi dia sendiri belum mampu menjelaskan apa beda mimpi dan penglihatan. Walaupun sama-sama itu menampakkan sesuatu yang ke depan, tapi tidak nyata. Cuma bedanya mimpi dan penglihatan. Kalau mimpi itu pada saat tidur dia mendapat mimpi, mendapat ya kayak mimpi lah memang untuk hal yang akan datang. Tapi kalau penglihatan itu dalam keadaan kita sadar, tidak tertidur, lantas tiba-tiba kita dibawa, apa yang kita lihat itu menjadi lain dari yang lain, seperti yang diwahyukan oleh Tuhan pada kita. Itu bedanya. Jadi kalau penglihatan itu di saat kita lagi sadar dan tiba-tiba apa yang kita lihat itu di depan kita berubah. Kalau mimpi, saat tidur, dia begitu. Emang belum gitu bang, mimpi dia bang. Itu bedanya. Dalam keterasingan dia
Di dalam keterasingan, makanya dalam keterasingan Yohanes itu, dia di pulau itu dia mendapat penglihatan. Jadi bukan dalam keadaan tidur ya. Bang. Kemudian tadi ada juga polemik tentang firman apa pertama yang diterima Yesus. Saya rasa itu pertanyaan yang salah. Kenapa pertanyaan firman apa yang diterima Yesus? Sebab Yesus adalah firman itu sendiri. Jadi dia artinya dia sebagai pembawa firman, penyampai firman juga. Jadi berarti sebab segala Yesus yang telah engkau sampaikan kepada Yesus gitu. Iya, jadi begini. Karena lucu kan kali kalimatnya. Dia kan ada sebab segala begini. Yesus. Jadi begini, makanya kita memahaminya tidak bisa dipahami dengan logika. Yesus bilang. Oh, berarti nggak logis. Oke, nggak apa-apa. Udah selesai. Begini, dia sudah ada bersama-sama nggak logis, dengan Bang Filipus Bapa. ternyata. Udah, nggak apa-apa. Karena dia sudah ada bersama-sama dengan Bapa sejak awalnya, sejak kekal sampai kekal dia sudah bersama dengan Bapa di dalam bentuk dirinya sebagai firman ya, bukan sebagai Yesus. Loh. Belum sebagai Yesus. Lah ya firman tuh Yesus bukan? Nah, iya, jadi Yesus, iya. bukan Yesus adalah firman. Firman menjadi Yesus, ya. Firman menjadi Yesus. Ya betul. Berarti Yesus berasal dari Ya Yesus berasal dari firman. Firman menjadi manusia. Ya sudah. Firman nih Yesus bukan? Ya. Firman nih Yesus bukan? Yesus adalah kemanusiaannya firman. Begitu kalau menjelaskan. Gimana sih? Yesus adalah kemanusiaannya firman. Jangan pakai metode Anda untuk bertanya. Jadi kita pakai realitanya begini. Tunggu dulu, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, Bang. Bukan kemana-mana, kamu Anda yang bertanya menyatakan tidak salah bertanya. Tunggu dulu, jangan kemana-mana. Firmannya Yesus apa tadi bilang? Jadi begini, pada mulanya adalah firman diulangi yang tadi. Oke, Yesus adalah firman yang menjadi manusia, begitu. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Jadi yang jadi manusia itu firman bukan? Iya, firman. Itu Yesus bukan? Ya, firman menjadi Yesus begitu. Firman Tuhan bukan? Ya, iya Tuhan. Tuhan menjadi manusia. Ya sudah, berarti manusia ini Tuhan bukan? Manusia nggak bisa menjadi Tuhan, tapi Tuhan bisa menjadi manusia. Oke, berarti manusia ini bukan Tuhan. Tuhan bisa menjadi manusia. Jadi manusia Yesus. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, manusia ini Tuhan bukan? Jadi bukan manusia ini Tuhan. Manusia Yesus itu adalah Tuhan. Saya tanya, manusia Yesus ini Tuhan bukan? Anda selalu bertanya, nggak bisa. Manusia Yesus ini Tuhan bukan? Gitu dong. Ya oke. Manusia Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Makanya jangan sering salah bertanya, nanti orang bingung. Oke, saya perbaiki. Manusia Yesus itu di Yohanes 1:14 itu manusia Yesus itu daging itu Tuhan bukan? Jadi manusia itu daging atau Tuhan itu bukan? Bagaimana cara kamu bertanya selalu salah masalahnya? Oke, nih kalau saya salah, nih saya tunjukkan. Saya tunjukkan Yohanes. Anda kan bingung. Yohanes 1 nomor 14. Saya tunjukkan ayatnya langsung. Jadi begini, Adrian. Jangan begini dulu, dibaca dulu. Oke ya, kita cek di sini. Firman itu telah menjadi manusia, betul nggak? Terus ini daging bukan? Manusianya ya manusia. Kenapa ya daging bukan? Pokoknya manusia itu terdiri dari, dia nggak dengar. Manusia itu terdiri dari apa? Kai hologos sats egeneto. Sats ini artinya apa? Apa? Loh, lah ya saya tanya apa? Daging, bukan manusia. Iya kan itu kan artinya daging, itu kan jadi manusia. Nah, makanya itu saya tanya, firman itu telah menjadi manusia, ini kan daging kan? Iya. Kenapa? Daging ini Tuhan bukan? Iya, kenapa? Tuhan. Firman yang menjadi manusia. Manusia daging. Ini Tuhan bukan? Manusia itu Tuhan. Ya, betul. Ya, manusia enggak, yang manusia yang ada di Yohanes 1:14 ini, manusia ini Tuhan bukan? Iya, itu gambaran Yesus, Tuhan. Tuhan bukan? Iya, Tuhan, kenapa? Apakah manusia ini yang mati di tiang kayu salib? Iya, betul. Berarti Tuhan mati? Iya. Tuhan mati. Manusianya dia mati. Mati. Manusia ini Tuhan kan? Iya, betul. Ya, Tuhan mati kan?
Iya betul. Ya sudah, berarti Tuhan mati. Tuhan yang notabene firman tadi yang sudah berubah ternyata Ya, mati. Berarti firman mati. Iya, tapi kan dia tidak mati terus. Dia kan bangkit. Iya, pertanyaan saya, firman ini mati berarti. Iya, saat itu dia mati, tapi kan sekarang dia Oke, berada di surga. firman ini mati. Sepakat dulu kita. Firman Pada mati. saat Sepakat. itu. Iya, pada saat itu firman mati. Sepakat? Secara manusia dia mati ya, dalam Loh, kemanusiaannya. bukan secara manusia. Begini. Manusia ini Tuhan. Loh, begini loh. Kalau Manusia kamu ini bingung, Tuhan biarkan bukan? Saya tanya. Manusia Dengar dulu. ini Tuhan bukan? Iya, betul. Jadi Nah, kalau kamu Tuhan, bingung, firman biarkan saya ini, menjawab. firman ini Tuhan bukan? Iya, Tuhan kan? Kalau kamu bingung, Tuhan biarkan kan? saya Jangan menjawab. kemana-mana, jangan kemana-mana. Firman Nggak ini manusia, kemana-mana, firman ini Tuhan kamu kan? bingung, nanti kamu jadi Jangan gila. kemana-mana, jangan kemana-mana. Firman kamu ini Tuhan jadi kan? gila. Firman ini Tuhan kan? Iya, jadi begini, biarkan saya menjawab. Enggak, saya firman ini Tuhan kan? Kamu mute dulu. biar Enggak, aku jawab, supaya kamu- enggak bisa, supaya enggak kamu bisa, jadi enggak bisa, gila. enggak bisa. Nanti Firman gila ini Tuhan kau. kan? Enggak bisa. Firman ini Tuhan kan? Iya. Nah, itu firman Allah. inilah yang mati di tiang kayu salib kan? Iya, dalam Nah, kemanusiaan firman dia ini mati. Allah bukan? Saya tanya, firman Dalam ini Allah bukan? kemanusiaan. Iya, Firman ini dia- Allah dia- bukan? Betul. Ah, berarti Betul. Allah mati. Iya, kamu tidak bisa menjelaskan begitu. Iya. Makanya biarkan saya menjelas. Iya, Kalau berarti kamu Allah jawab mati dia ya. begitu, Sepakat dulu itu- kita. Allah mati berarti. Kamu harus memahami. Enggak, Allah mati bukan? Enggak bisa, Allah mati bukan? Enggak usah begitu, begini. Makanya bisa jadi gila kau kalau begitu. Enggak, begini. Aduh, Keardiasan inilah ini selalu akibatnya. mencari kemenangan. Kalau menyamakan Karena tidak firman memberikan dengan waktu Allah orang. itu Iya, akibatnya. itu kan kalian tidak paham. Loh, kok nggak paham? Yang paham- Sekarang saya yang tanya, paham sekarang kan jawab orang yang pertanyaan paham. saya. Sekarang jawab Iya. pertanyaan saya. Firman ini, Makanya. firman ini mati bukan Iya. di tiang kayu salib? Dan jangan cuma menjelaskan Jawab dulu. pertanyaan Firman saya. begitu. Firman Dengar dulu ini penjelasannya. mati Kamu di tidak tiang pernah kayu mengerti. salib, betul atau salah? Jawab. Kamu itu bertanya kayak TK soalnya. Gak bisa jawab dia. Ini mangga, Nggak bisa ini jawab. satu mangga, dua mangga, tiga mangga, begitu. Dah kau Iya. diem. Dah kau diem. Dah kalau nggak bisa jawab kau diem. Menjelaskan, Udah kau makanya. diem. Kalau nggak bisa jawab, dah. Silakan Bang Geli. Kalau begitu. Udah Bang Geli, silakan Bang Geli. Dah. Begini, Bang. Saya pertanyaan aku sama abang ini. Kok ketika orang tanya mau ini lo, firman ini lo. Firman Iya. ini lo. Iya, mau ku jawab. Firman ini Iya. yang mati di tiang kayu salib bukan? Kenapa Dia abang nggak itu mau sibuk mendengar dengan penjelasan. Dia nggak mau Kenapa ngomong Sibuk dengan sendiri? keimanan. Nggak mau Ditanya mendengar apa? penjelasan dia. Udahlah Christian, diem dulu. Woi, diem dulu Christian, diem dulu ya. Oke, firman ini yang mati di tiang kayu salib atau bukan? Silakan Bang Geli. Kau nggak bisa kalau debat sama saya kejar kau. Saya kejar sampai ketemu. Kalau nggak bisa ketemu, saya mute. Nah, ayo jawab pertanyaan Nggak saya bisa Bang Geli. kau Oh bertanya, diam, baru- nggak bisa, diam. Nah, silakan Bang Geli. Firman ini yang mati di tiang kayu salib atau bukan? Oh, kau turun dulu. Nanti naik lagi. Dah kau turun. Nah, silakan Bang Geli. Jawab. Firman ini yang mati di tiang kayu salib betul atau salah? Kalau firmannya bukan itu yang mati di kayu salib. Loh, firman ini telah menjadi manusia. Ini Yesus bukan? Di situ bukan tulisannya Yesus. Saya Di situ tanya, tulisannya manusia ini Yesus bukan? Saya tanya, manusia ini manusia Yesus atau manusia bukan Yesus? Tulisannya di situ manusia bukan Yesus. Saya tanya, Itu oke berarti Bapak manusia ini itu- bukan Yesus? Bapak Ardiasa menambahkan ini atau mengurangi? Mana yang benarnya? Saya tanya, manusia yang dimaksud di sini, firman telah menjadi manusia. Ini yang dimaksud ini Yesus atau bukan Yesus? Ya tulisannya di situ kan manusia. Ya pertanyaan saya yang dimaksud siapa? Ya, kan tulisannya di situ manusia. Iya, tulisannya manusia. Pertanyaan saya yang dimaksud ini siapa? Saya tidak bisa menambahnya dan saya Iya. tidak bisa menguranginya. Itu dia. Nih, kalau nggak percaya nih, ini ya, ini Yohanes 1:14. Di sini ada catatan dari bapak-bapak gereja, ya. Kristus Allah yang kekal itu menjadi manusia. Tuh, ini, nah tuh kan catatannya bapak gereja nih. Ah tuh, ini Yesus bukan? Yesus bukan? Yesus bukan? Hoi, macet lah kau, kena kau kemana-mana karena kau berdiri di atas kesalahan bukan di atas kebenaran.
Ayo. Makanya kata Pak Sulistyo tidak akan menang melawan Islam karena dasarnya salah. Ini Betul. pendeta loh. Betul, sepakat Bang. Jadi yang benar itu apa itu, Pak? Udah, silakan Bang Filipus masuk Bang. Jadi bagaimana Pak? Saya dengan siapa ini coba? Biar seru saya, biar keringetan lah malam ini. Jam 12 versi saya. Saya udah keringetan di sini. Gantian kita Bang Filipus. Oke siap. Aku gedein antum ya. Aku besarin antum ya, akhi. Ya, silakan. Siap. Pokoknya debat dari tadi itu kira-kira solusinya seperti apa tuh? Aku bisa masuk sedikit Bang Filipus. Oh boleh. Silakan. Tapi Bang Filipus kau udah siap, mainkanlah kau di belakangan dua. Sebentar, Bang Otawara sebentar. Sebelum teman-teman saya bernarasi, saya ingin mengatakan teman-teman Muslim di bawah yang misal nggak suka dengan cara debat saya. Mohon maaf teman-teman. Kami di sini berusaha membela Islam gitu kan, dan menjauhi dari tipu-tipu. Ketika teman-teman Kristen mengatakan begini dan begitu dan itu adalah tipuan, saya tegas terhadap orang-orang yang menipu teman-teman. Mohon maaf. Saya orangnya ketika bertanya A dan A itu belum dijawab sampai kiamat saya kejar itu. A terus itu. Itu saya. Mohon maaf, itu saya itu. Kalau saya tanya A sampai dia turun belum terjawab, besok dia naik, saya akan tanya itu terus. Itu kalau saya. Kalau orang lain boleh, masing-masing, berbeda-beda ya. Jadi jangan mencoba-coba menyalahkan kami yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ya. Oke, silakan Bang Filipus, mohon maaf. Betul sekali Bang Reza. Jadi Oke, kita masih melanjutkan diskusi dengan tema ini apa dengan yang lain? Mana? Ya, coba disapa dulu tuh Lastur itu. Lastiur. ya, Lastiur, selamat malam. Lastiur. Teman-teman Muslim yang di bawah tolong di follow saya dong biar cepat buka kamera karena saya nggak bisa buka kamera sama sekali karena baru. Loh, akunnya kemarin kemana, Bang Filipus? Akun-akun lama saya nggak tahu karena saya sudah mulai aktif dan ya saya tidak seperti teman-teman ya, teman-teman Muslim lain yang agak gimana ya, lembut gitu loh. Saya masih tetap terbawa masa lalu saya, sikap saya dulu, itu gaya saya untuk menjelaskan, kalau enggak itu saya templak. Jadi ya kena saya ke banned semua itu. Ke report begitu. Tapi ada yang sudah kebuka, ada yang sebulan, ada yang nggak tahu kapan kebuka lagi, ada yang cuman 3 hari. Yang ini baru ini. Jadi tolong di follow biar cepat apa ya? Nggak usah ngirim apa ke saya ya, koin. Saya nggak nyari koin. Sudah berapa puluh akun saya itu nggak ada satu rupiah pun yang pernah saya cairkan. Jadi Anda rugi kalau ngirim ke saya. Kalau ngirim langsung DM saja, nomor rekening saya ada untuk pembangunan musola, bukan untuk saya juga. Nggak usah pakai koin segala macam karena sudah puluhan yang tumbang daripada akun Filipus Christian dari 1 sampai 11. Ini sudah ke 11. Bukan ke 11, ke 12, ke 13 ada lagi. Bang Filipus. Bang, ada yang tanya di bawah, Bang Filipus ini Muslim kah? Silakan Bang. Oh iya, alhamdulillah saya Muslim. Insya Allah saya Muslim, insya Allah. Mu'alaf saya, mu'alaf. Mantan mu'alaf ternyata. Sorry. Jadi tema yang dibahas oleh Ustaz Ardi apa ganti tema nih? Siapa nih? Bebas Bang. Silakan. Lastiur. Biar saya kerja juga malam ini. Jadi berhala terus saya dari tadi. Bang Filipus, aku tertarik dengan firman tadi. Gimana kita lanjutkan? Kan sudah dijelaskan sebab segala Yesus yang telah disampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka supaya mereka tahu bahwa engkau di dalam Yesus, bahwa Yesus dalam Yesus dan Yesus juga di dalam Yesus. Jadi begini Bang Filipus. Mereka kan mengandalkan Yohanes 1:14.
Itu pokok pangkal yang saya cermati. Jadi kita buka sedikit ya. Boleh ya? Aku duluan ya. Boleh. Jadi ya, para penginjil dan pendeta selalu menggunakan awal kitab Yohanes sebagai pendukung pendapat mereka. Bahwa terdapat kalimat Trinitas dalam kitab itu ya. Entah pura-pura nggak tahu atau memang betul botol, kita nggak tahu ya. Sebenarnya itu adalah ayat sisipan ya. Dan juga ini diakui oleh seorang bapak gereja bernama Santo Agustinus. Sebenarnya asli itu adalah ya, saya bacakan ya, logos itu berasal dari Tuhan. Jadi menjadi firman Tuhan menjadi Tuhan. Nah, pencaplokan ajaran Platonis, sebenarnya ajaran Platonis, himno Platonis ya, oleh penginjil Yohanes ini dijelaskan oleh bapak gereja Suntanus dengan bukunya Box ya, bahasa Inggrisnya Box of the Platonists that has been panjang sekali. Artinya ini ayat sisipan yang disatukan ke ayat yang lainnya gitu. Dan juga ini dijelaskan di Bible versi Vatikan. Saya punya datanya di versi Vatikan, saya buka aja ya. Di sini juga dikatakan itu adalah ayat sisipan, himno Platonis. Himno Platonis ini adalah karya lepas ya, berupa semacam syair gitu ya. Seorang Philo, cendekiawan Yahudi yang dijadikan pembukaan di tulisan Yohanes. Nah, di sini juga dijelaskan di Injil Vatikan ini, Bible Vatikan yang saya punya ini. Saya buka aja ya, biar jelas ya. Di sini sangat jelas dikatakan himno Platonis. Jadi teman-teman Kristen sepertinya korban dari penterjemahan. Bentar ya. Nah, ini dia. Jadi teman-teman Kristen ya, harus konsisten ya. Ini ayat mulanya ya. In the beginning was the word. Sebenarnya ini kata-kata nih kan. And the word was with God. And the word was God. Ini juga sebenarnya gabrol menurut saya kalau dipaksakan. Karena pada mulanya adalah firman, oke, firman ya. Berarti duluan firman ada daripada Tuhan. Lucunya lagi di sambungannya, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Artinya ada dua sosok di sini. Ya, firman itu bersama-sama Tuhan. Kalau bersama-sama berarti dua sosok. Ya. Dan akhirnya di kalimat terakhir, dan firman itu adalah Tuhan. Jadi gimana nih dua orang akhirnya jadi satu, A sama B, nggak mungkin A jadi B atau jadi A. Jadi tetap jadi AB gitu. Nah, inilah luar biasanya ya. Mungkin salah terjemahan atau gimana kita nggak tahu. Nah, ternyata sini ada catatan kaki yang menjelaskan tentang itu juga ya. Nah, di sini di Bible versi Vatikan dikatakan Yohanes 1:1 sampai 18 itu adalah